Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Rahman dari Prodi Ekonomi Islam Universitas. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang depresiasi mata uang. Bahwasanya depresiasi mata uang atau bisa disebut dengan currency depreciation adalah penurunan daya beli mata uang domestik terhadap mata uang lainnya. Oke, depresiasi mata uang memiliki dampak yang besar pada perekonomian, khususnya perdagangan internasional dan transaksi keuangan. Jika misalnya dolar Amerika Serikat depresiasi terhadap rupiah, itu berarti dolar AS sekarang membeli rupiah lebih sedikit dari sebelumnya. Orang Amerika akan membutuhkan lebih banyak dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan 1 rupiah. Sebaliknya, orang Indonesia melihat rupiah, mereka menganut terhadap dolar AS dan bisa mendapatkan 1 dolar AS dengan lebih sedikit rupiah. Bagi orang Amerika, depresiasi membuat barang dan jasa Indonesia itu lebih mahal. Sebaliknya, untuk orang Indonesia, produk dan layanan Amerika lebih murah karena nilai tukar rupiah mereka menguat. Depresiasi dan apresiasi adalah biasa dalam rezim nilai tukar mengambang. Banyak faktor yang menyebabkan depresiasi mata uang, termasuk neraca perdagangan, paritas suku bunga, kebijakan ekonomi, dan menghindari risiko dari kalangan investor. Seperti halnya contoh kasus ya, kan seperti halnya IDR 14.000 per US dollar menjadi 15.000 US dollar, itu orang Indonesia mengatakan rupiah terdepresiasi, sementara orang Amerika mengatakan dolar AS terapresiasi. Sedangkan contoh selanjutnya 13 US dollar berubah menjadi 12.000, orang Indonesia mengatakan rupiah terapresiasi, sedangkan orang Amerika mengatakan dolar AS terdepresiasi. Oke. Dampak dari depresiasi mata uang. Depresiasi membuat barang impor lebih mahal. Ini dapat menyebabkan inflasi impor jika produk asing sangat penting bagi perekonomian domestik. Sebaliknya, depresiasi seharusnya meningkatkan ekspor. Itu karena orang asing akan meminta lebih banyak pada barang-barang domestik karena harga menjadi lebih murah bagi mereka. Singkatnya, depresiasi menyebabkan impor lebih sedikit dan lebih banyak ekspor. Oleh karena itu, neraca perdagangan harus positif, surplus, dan mendorong pertumbuhan PDB real domestik, itu pertumbuhan ekonomi. Apresiasi. Apa sih yang dinamakan apresiasi? Apresiasi adalah suatu proses meningkatnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme suatu perdagangan. Istilah apresiasi biasanya sering digunakan oleh negara yang memiliki sistem kurs mata uang yang mengambang. Mata uang yang akan mengalami pelemahan, menurun, atau penguatan terhadap mata uang lainnya. Mata uang yang mengalami penguatan terhadap mata uang lainnya disebut dengan mata uang yang terapresiasi. Contoh kasus ya. Kemarin di kurs euro atau US dollar itu sama dengan 1,3 ribu, kemudian pada hari ini menjadi 1,3100, maka kurs euro meningkat. Sedangkan euro US dollar 1,3100 atau US dollar dikurang US dollar 1,3 ribu US dollar, maka menjadi 0,010 US dollar atau 100 poin, hanya 100 poin. Artinya euro terapresiasi terhadap dolar Amerika, sedangkan dolar Amerika mengalami depresiasi terhadap euro. Hal ini mencerminkan bahwa nilai euro naik atau dolar Amerika turun. Euro menjadi mahal atau dolar mereka menjadi murah, dan jumlah dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli euro menjadi banyak. Dampak apresiasi mata uang. Apresiasi mata uang dapat berdampak positif dan dapat juga berdampak negatif.
Dampak negatifnya yaitu mengurangi daya saing produk negara tersebut di pasaran luar negeri. Oke, yang selanjutnya dapat mengakibatkan defisit neraca perdagangan sebagai konsekuensi makin mahalnya produk dalam negeri. Yang selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya deflasi yang berbahaya bagi perekonomian. Dampak positifnya dari depresi tersebut, turunnya harga barang-barang impor, meningkatnya kemakmuran rakyat negara tersebut. Selanjutnya, menurunkan harga barang modal dan bahan baku impor yang berguna pada industri dalam negeri. Sebaliknya, kondisi ideal dalam perekonomian itu bukanlah menguat atau melemahnya nilai mata uang, akan tetapi kestabilan dari nilai mata uang itu sendiri. Dengan mata uang yang bernilai stabil, maka akan diperoleh kepastian dalam berusaha dan berinvestasi. Berbagai asumsi ekonomi dapat diperhitungkan dengan lebih baik. Perencanaan perekonomian pun dapat dijalankan sebagaimana mestinya berjalan. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.